بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Guna rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah ala kulli hal. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Baik, kita awali majlis ini dengan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ya, kita masuk intisari surah Al-Bayyinah. Intisari dalam surah Al-Bayyinah pertama, kehadiran Nabi Muhammad dengan tujuan untuk mengalihkan umat manusia dari kesesatan yang sedang mereka alami. Yang kedua, Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad bahkan akhlak beliau merupakan bukti kebenaran Islam yang sangat nyata. Bukti kebenaran Islam yang sangat nyata. Yang ketiga, sudah menjadi sunnatullah bahwa tatkala kebenaran itu datang, pasti ada yang menerima dan menolak. Ini penting ya, bunda-bunda sekalian. Bagaimana agar kita tidak kecewa dalam hidup ini ketika menyampaikan kebenaran. Kita pahami sunnatullah dalam menyampaikan kebenaran itu. Pasti ada yang menerima, pasti ada yang menolak. Jadi kalau kita benar-benar sadar, insya Allah itu tidak akan membuat kita kecewa. Jadi tugas kita kan hanya sebatas menyampaikan kebenaran. Nah, yang menerima dan ketika kita menyampaikan kebenaran pasti ada saja yang menolak. Kita tidak bisa paksakan semua apa yang kita sampaikan itu dapat diterima oleh orang lain. Bahkan ini juga perlu kita sampaikan pada kita tanamkan di saat kita menyampaikan yang hak itu pada keluarga kita. Keluarga intilah dulu ya. Terkadang di antara pasangan-pasangan anak itu pasti ada yang menolak, iya kan? Nah, tapi kenapa seseorang itu kecewa? Maka yang menjadi sebabnya dia tidak memahami sunnatullah dari menyampaikan kebenaran itu. Nah, itu dia. Dan dia tidak paham bahwasanya sebenarnya tanggung jawab dia, batas akhir dia sebagai manusia itu apa? Nah, batas akhir kita adalah hanya sebatas menyampaikan kebenaran, bukan memaksa. Nah, intinya di situ.
Kita tidak boleh memaksa seseorang agar mau mendengarkan nasihat kita. Nah, itu dia. Berarti sebenarnya itu dia sudah melanggar sunnatullah, nah, ya, melanggar perintah Al-Quran dan sunnah. Tapi kalau anak-anak, apa dipaksa di situ? Apa Bunda? Kalau anak-anak kita nasihatkan, apa dipaksa di situ? Ya, kalau dalam posisi-posisi seperti itu sebelum balik, sebelum balik, ya kan, memang kewajiban kita untuk memaksa kan. Nah, tapi ketika dia sudah berakal dan lain sebagainya, sudah dia cerdas dalam mengelola harta, apalagi sudah menikah, maka terjadi nanti problem. Nah, terjadi problem nanti apabila kita memaksa. Ya sudah, kita sampaikan saja secara baik gitu kan, dengan santun. Ya sudah. Jadi anak-anak yang sudah dewasa itu, yang sudah menikah, kita sampaikan, kemudian kita paksa dia. Itu bukan menimbulkan maslahat, malah menimbulkan mudarat, dan itu bukan syariat Islam. Ya, kita sampaikan dengan santun, ya kan, sudah kita sampaikan, dia kan sudah berakal. Iya, memang begitulah perintah Islam itu selalu, tapi tidak memaksa, tidak memaksa seperti mengancam dan lain sebagainya. Itu dia. Jelas. Baik, kemudian yang keempat. Yang pertama dan utama, dituntut dari seseorang adalah menyembah Allah. Mengesakannya dan peduli dengan kaum yang lemah dengan menunaikan zakat. Jadi hal yang paling asas dalam hidup ini, sembah Allah, esakan, peduli dengan kaum yang lemah. Itu yang paling asas. Nah, jadi jangan sampai kita sibuk dengan amalan-amalan yang lain, kemudian kita melupakan yang itu. Ini penyakit umat Islam saat ini ya. Kenapa saya bilang penyakit umat Islam saat ini? Senang berbagi, tapi sasaran berbaginya salah. Dia tidak tahu yang mana yang lebih afdol, yang mana lebih utama. Padahal asas itu apa? Sembah Allah, esakan, kemudian peduli dengan kaum duafa, kaum yang lemah. Ya, kenapa saya bilang seperti itu? Kita lihat masyarakat saat ini senang berbagi, tapi sasaran berbaginya tidak tepat. Kenapa? Kalau soal membandari teman, jagonya nggak ampun. Tapi kalau untuk ngasih makan fakir miskin, sulit. Sebenarnya ada yang salah di situ. Ada yang salah dalam syariatnya. Ada yang salah dalam imannya. Kenapa saat membandari teman dia sanggup gitu kan, memberi makan fakir miskin dia tidak sanggup. Bawa teman-teman jalan, dia jadi bandar, sanggup ya. Bawa orang miskin jalan, jelas ya. Jadi sasaran berbaginya itu kurang tepat. Buat pesta, tapi yang diundang orang-orang yang bisa makan daging, iya kan? Buat walimah, syukuran, judulnya syukuran gitu. Tapi yang diundang fokusnya hanya orang-orang yang mampu. Kan salah sasaran tuh ini. Nggak ada masalah, itu bagian dari bentuk rasa syukur kita, mau buat pesta kita, walimah dan lain sebagainya gitu. Apapun itu, khitanan semuanya ya kan. Bahkan bersedekah karena hari lahir begitu ya. Tapi yang diundang orang-orang mampu.
yang hari-harinya bisa makan mewah dan lain sebagainya. Ada yang salah. Ini perlu kita evaluasi kembali. Kedepannya, kalau kita ingin berbagi, sasaran berbagi itu tepat. Jika ternyata hari-hari kita itu sudah peduli dengan fakir miskin, nah silahkan yang lain. Nah, jelas ya. Itu yang pokok. Itu yang pokok dulu. Baik. Karena orang-orang yang tidak peduli dengan fakir miskin itu kan termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Nah, oke, sekarang kita lanjutkan. Yang kelima, yang menutupi kebenaran setelah datangnya petunjuk mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Yang menutupi kebenaran setelah datangnya petunjuk mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Yang keenam, yang merealisasikan kebenaran itu dialah sebaik-baik makhluk. Terakhir, yang ketujuh, ridho Allah adalah puncak kenikmatan yang diterima seseorang hamba. Ridho Allah adalah puncak kenikmatan yang diterima seorang hamba kelak di surga. Puncak kenikmatan yang diterima seorang hamba kelak di surga. Baik, inilah intisari dalam surah Al-Bayyinah. Sekarang kita masuk surah Al-Alaq. Baik, siapa yang baca? Semuanya. Banyak pahalanya Bunda. Nah, insya Allah Bunda nanti masuk surga duluan. Kuat Bunda. Yang teman-teman yang lain supaya bisa ngikutin. Pakai respect ya. Ya. Kalau ada yang menggantikan boleh. Belum siap ya. Belum siap nampaknya Bunda. Oke. Silakan, saya tunjuklah. Silakan Bunda. Ya. Iya. Itu tahsin urusan foundernya deh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Alladzi 'allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha. Kalla innal insana la yatgha. Ar-ra'ahu istaghna. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aital ladzi yanha. Ara'aital ladzi yanha. Abdan idza shalla. Abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda. Ara'aita in kana 'alal huda. Aw amara bittaqwa. Aw amara bittaqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Barakallahu fikum jami'an. Sebagaimana yang umum kita ketahui ya, bahwasanya dalam surah Al-Alaq ini ada anjuran untuk sujud tilawah. Karena kita temukan pada ayat ke-19. Kenapa kita sujud? Apa keistimewaan? Pertama, di dalam Al-Quran, kalau tidak salah ya, koreksi kalau salah, ada sekitar 17
ayat-ayat sajadah. Berarti kalau kita membaca Al-Quran, berarti selama kita membaca Al-Quran 30 juz, berarti ada 17 kali kita sujud tilawah ya. Nah, itu dia. Berarti kalau ada nggak sujud tilawah, berarti hilang sunnahnya itu ya kan. Itu pertama dulu. Pertama, sujud tilawah itu dihukumi sunnah. Nah, sama demikian juga di dalam surah Al-Mutaffifin ya. Kok surah Al-Mutaffifin? Surah Al-Insyiqaq. Surah Al-Insyiqaq juga di situ dianjurkan untuk sujud tilawah. Memang itu adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita nanti merujuk, pertama perintah sujud itu ada, ya kan? Perintah sujud ada. Tidak, pertama untuk membedakan antara kita dengan orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu ketika diperintahkan untuk sujud kepada Allah, atau ketika dibacakan Al-Quran melalui lisannya Nabi kepada mereka, mereka itu tidak tunduk dan patuh. Maka untuk membedakan kita dengan orang-orang kafir itu, ketika Allah perintahkan di dalam Al-Quran itu yang berbicara tentang perintah untuk sujud, untuk membedakan itu, maka kita diperintahkan untuk bersujud sebagai bentuk, sebagai isyarat bahwasanya kita tunduk dan patuh dengan hukum-hukum Allah. Sebenarnya sujud itu hanya isyarat saja. Substansi dari sujud itu menunjukkan bahwasanya kita tunduk dengan segala hukum-hukum Allah. Itu sebenarnya. Jadi jangan sampai lupa dengan substansi dari sujud itu. Nah, gitu ya. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an la yasjudun. Apabila dibacakan kepada mereka Al-Quran, mereka tidak mau sujud, mereka tidak mau tunduk dan patuh, ya kan? Maka dalam surah Al-Insyiqaq itu kan, maka saat itu untuk membedakan mereka dengan kita bersujud. Sujud itu sebagai tanda kita tunduk dan patuh dengan segala hukum-hukum Allah. Jadi sujud namun tidak merealisasikan substansinya, nah yakni tunduk dengan hukum-hukumnya, itu bukan hakikat sujud tilawah. Nah, jelas ya. Samalah seperti sholat, sujud kita, merendah kita, tapi hati masih meninggi, itu bukan substansi dari sujud. Nah, jelas. Kalau baca doanya aja, saya boleh nggak sujud? Tidak pernah disyariatkan oleh Nabi sujud. Dan sujud itu tidak harus didahului dengan berdiri. Nah, dan tidak ada syariat dengan takbir. Cukup menghadap kiblat, kemudian niat, ya kan, sujud. Sadari bahwasanya ketika kita sujud itu hari ini, saat ini, dan seterusnya, saya tunduk dengan segala hukum-hukum-Mu ya Allah. Itu maksudnya. Nah, substansi dari sujud. Setelah itu apa yang dibaca? Baca apa yang dibaca di dalam sujud sholat. Oke, karena sajadah wajhiyah itu kalau kita melihat kualitas hadisnya itu termasuk hadis yang lemah. Makanya baca sujud-sujud yang zikir-zikir yang dibaca di dalam sujud. Apa itu? Subhana rabbiyal a'la, boleh. Subuhun quddus rabbul malaikati warruh, boleh. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, boleh. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa bika aslamtu, boleh. Diam saja boleh. Diam saja boleh. Yang penting sujudnya tuh. Diam saja boleh kalau tak hafal doa-doa itu. Tapi kan kelewat lah tuh. Subhana rabbiyal a'la pun tak hafal gitu kan. Jelas ya. Sujudnya itu, iya, sujudnya itu wajib di dalam sujud tilawah. Sujud tilawah itu sunnah. Tapi rangkaiannya itu wajib sujudnya gitu. Jelas ya. Jadi ketika seseorang tidak sujud berarti nggak ada mendapatkan kesunahan lah. Gitu ya. Adapun sajadah wajhiyah lillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi, dan redaksi-redaksi yang lainnya itu hadisnya lemah. Jadi ya. Jadi sama seperti yang dibaca di dalam sujud sholat.
Oke. Sujud syukur gitu ya bacaan. Iya. Sama juga. Syukur tuh Kalau sujud syukur itu seperti Rabbi auzi'ni an asykura ni'mataka allati an'amta alayya dan seterusnya gitu kan. Itu pun secara khusus tidak ada disebutkan. Nah, tidak ada disebutkan. Ya sama seperti dibaca di dalam sujud sholat. Nah, jelas. pas kita Enggak. Enggak. Hah? Tergantung. Sekarang menghadap kiblat sudah pasti. Itu kan sudah bagian dari adab ya. Cuman tergantung kondisinya. Kalau kita mendengar seseorang membaca ayat-ayat yang bercerita tentang sujud sajadah atau sujud tilawah, kita saja mendengar dianjurkan untuk sujud. Oke, tak harus membaca, mendengar saja. Suami baca Quran, nah ya kan, kemudian ketemu dengan surah Al-Alaq, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, sujud. Kita baca Quran, sujud. Baik di luar sholat maupun di dalam sholat. Di dalam sholat ketemu sujud. Di luar sholat baca Quran, sujud. Orang lain membaca sujud. Menghadap kiblat. Bunda lagi di masjid, tiba-tiba Bunda hafal tuh, iya kan? Ayat-ayat sajadah, maka sujud. Setidaknya kalau Bunda baca Quran 30 juz, umpamanya khatam selama 5 bulan, 3 bulan gitu kan. Berarti lebih kurang ada 17 kali sujud tilawah. Kalau tidak praktekkan berarti selama ini dia tidak mengamalkan sunnah itu. Padahal salah satu keutamaannya, sadari ketika sujud itu, sadari ketika kita sujud tilawah, bahkan juga sujud di dalam sholat, sadari bahwasanya saat kita sujud itu membuat iblis semakin terhina. Karena keutamaan sujud tilawah itu sederhananya, di mana ketika seseorang sujud tilawah, maka iblis saat itu menangis. Kemudian dia mengatakan, celakalah aku. Dulu aku diperintahkan sujud, aku tidak mau bersujud, sedangkan mereka memilih sujud. Maka sadari itu, ketika sujud membuat iblis semakin terhina. Jelas. Baik. Sunnah, artinya kita mendapatkan pahala tambahan di luar membaca Al-Quran. Oke, hari ini kita melihat orang terlalu menyepelekan sunnah, padahal dengan mengamalkan sunnah itulah kita mendapatkan syafaat Nabi kan. Dan bahkan mirisnya kita para ustadz sekarang selalu mengatakan itu kan sunnah, seakan-akan kok begitu menyepelekan mereka. Itu kan sunnah, bahasanya itu gitu. Nah, jelas. Padahal di luar sana orang-orang yang beriman itu, orang-orang soleh itu, yang sunnah itu sudah seperti wajib bagi mereka. Nah, ya. Ini masih sebatas melaksanakan kewajiban, gitu kan? Yang pokok saja, yang lain belum. Nah, ini dia. Baik, kita masuk. Pertama, surah ini disepakati turun di Makkah. Hampir semua ulama sepakat bahwa wahyu Al-Quran pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW adalah 5 ayat pertama dalam surah ini. Adapun sisa-sisa ayat dari surah ini turunnya belakangan,
setelah tersebarnya dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anggota nih, Iya. banyak anggota ya, termasuk dia. Belakangan setelah tersebarnya dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ayat ke-6 sampai ayat ke-19 itu turunnya belakangan, dan itu pun turunnya setelah tersebarnya dakwah di Makkah. Makanya kalau kita nanti menelaah di sini, menggali, sekilas kita melihat ayat 6 sampai ayat 19 itu tema utamanya bercerita tentang perangainya Abu Jahal. Nyambung kira-kira nggak? Nyambung nggak udah? Ayat 1 sampai 5 berbicara tentang nanti pendidikan ya, pentingnya pendidikan, pentingnya ilmu pengetahuan. Sedangkan ayat 6 sampai 19 di sini gambarannya itu bercerita tentang perangainya Abu Jahal. Nyambung kira-kira? Nah, nyambung udah. Nyambung. Jadi, berarti kalau begitu dapat kita simpulkan bahwasanya penyusunan Al-Quran itu bukan karena waktu turunnya. Paham ya? Bukan karena waktu turunnya, tapi karena ada keterkaitan makna. Kalau penyusunan Al-Quran itu disusun sesuai dengan waktu turunnya, maka nggak nyambung tuh. Nggak nyambung udah. Jadi surah ini, jadi lari dia. Nah, sehingga disusun sesuai dengan keterkaitan makna, dan itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun yang menyusunnya adalah manusia. Jelas ya? Oke. Tema utama. Surah ini adalah uraian Waalaikumsalam. Tentang perlunya membaca apa yang tertulis dan terhampar di alam semesta. Dan bahwa Allah adalah sumber Tulis dan terhafal. di alam semesta. Dan bahwa Allah adalah sumber ilmu yang menganugerahkannya kepada manusia secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, tujuan dari surah ini. Tujuan dari surah ini untuk menekankan pentingnya belajar dan meneliti karena Allah. Jadi orang yang belajar dan meneliti itu berarti dia sudah mengamalkan surah Al-Alaq. Jelas sudah. Matahari yang mengelilingi bumi atau bumi yang mengelilingi matahari? Sepakat dulu Bunda. Matahari Matahari yang mengelilingi bumi.
Matahari mengelilingi bumi saja atau mengelilingi galaksi? Bahwa itu perintah Allah. Perintah Allah. Orang sekarang terlalu ada sekarang, bahkan para ustadz sekarang, mohon maaf, itu mempetak-petakkan wawasan keilmuan. Seakan-akan nggak usah belajar bahasa Inggris, nanti nggak ditanya nanti di alam kubur. Ya Allah, jahil. Belajar bahasa Inggris itu perintah Allah. Belajar matematika itu perintah Allah. Belajar biologi itu perintah Allah. Belajar fisika itu perintah Allah. Kedokteran itu perintah Allah. Polisi itu perintah Allah. Sepanjang baik untuk kemaslahatan manusia itu perintah Allah. Jadi belajar politik itu perintah Allah. Cuman sekarang ini banyak nih, mubalirnya pula yang nyampaikan, gak usahlah belajar, itu cukuplah belajar Al-Quran. Toh nanti di alam kubur tidak ditanya, nggak ditanya nanti itu pakai bahasa Inggris. Jahil udah. Baik, akhirnya apa? Terpetak-petakkanlah umat seakan-akan kalau belajar politik itu anti, belajar bahasa Inggris itu anti. Padahal orang-orang di barat sana itu bisa masuk Islam, bisa baca Al-Quran, bisa paham gara-gara tafsirnya ada terjemah bahasa Inggris. Yang menafsirkan itu siapa? Orang-orang Islam yang paham bahasa Inggris. Nah, jelas. Bagaimana orang-orang barat yang hanya bisa bahasa Inggris, mereka ingin memeluk agama Islam? Mestinya kita harus bisa bahasa Inggris. Kan itu. Nah, jadi ini saya menghimbau kepada bunda-bunda sekalian, jangan fokuskan anak itu pada Al-Quran. Iya, Al-Quran itu induknya, induk ilmu pengetahuan. Tapi jangan fokuskan ke situ. Nah, kalau dia hanya berfokus pada itu, lantas berpaling dengan ilmu-ilmu yang lain, berarti dia melanggar perintah Allah. Nah, jelas ya? Jelas? Nah, taunya cuma menghafal saja, tapi nggak pernah belajar umum. Nah, padahal ilmu mawaris itu harus pandai matematika. Iya kan? Nah, bagi istri 1/8. Kalau ada anak, nggak ada anak 1/4. Gimana 1/8, 1/4 itu gitu kan? Nah, itu perlu. Iya kan? Kemudian bagi anak perempuan sekian-sekian gitu kan? Nah, cobalah itu kalau nggak belajar matematika. Gimana baginya itu? Nah, perlu tuh. Menghisap bulan itu perlu ilmu. Nah, jelas. Kita punya rumah, ukurannya perlu ilmu. Jelas ya? Oke. Sekarang sebelum kita masuk, ada saya share dulu terkait dengan buah kisah wahyu pertama turun ya. Saya kirim ke siapa nih? Peminailah handphonenya. Nah, sedang beroperasi ya. Nah, ini umum sudah kita ketahui sejarah turunnya wahyu pertama, tapi kita ulang kembali. Yang kuat suaranya, silahkan baca. Mewakili. Nah, oke.
Ah, Ya udah lah, terang bertanya kan. ah, silakan. Bismillah. Kisah turunnya wahyu pertama kali. Itu yang baca. Iya. Oleh Imam Oke. Bukhari di bagian awal-awal kitab sahihnya yang diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, ini baca nih Ustaz. Nah, udah langsung saja Bunda. Terjemahnya saja. Permulaan wahyu yang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan mimpi yang benar dalam tidur. Tidaklah beliau bermimpi kecuali datang seperti cahaya subuh. Kemudian beliau dianugerahi kecintaan untuk menyendiri. Lalu beliau berkholwat di Gua Hira dan bertahannud, yaitu ibadah di malam hari dalam beberapa waktu lamanya. Sebelum kembali kepada keluarganya, guna mempersiapkan bekal untuk bertahannud kembali. Bertahanus. Tahannud Ya. Kemudian beliau menemui Khadijah, mempersiapkan bekal lalu kembali ke Gua Hira. Baik, sampai situ dulu. Oke. Begini. Sebelum Al-Quran diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebelum Al-Quran diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah memberikan muqaddimah atau pendahuluan dulu kepada Nabi. Apa itu? Pertama, sebelum Nabi bertemu dengan malaikat Jibril di Gua Hira, atau sebelum Nabi menerima wahyu pertama, Allah memberikan muqaddimah, Allah memberikan pendahuluan. Apa itu? Pertama, ini maksud dari apa ini? Nah, perlu dicatat, Bunda. Pertama apa? Nabi dianugerahkan Allah selalu bermimpi, dan mimpinya Rasulullah itu pasti menjadi kenyataan. Dan itu bagian dari wahyu. Bagian dari wahyu. Jadi kalau kita melihat di sini kan, permulaan wahyu yang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan mimpi yang benar di dalam tidur. Jadi sebelum Nabi menerima wahyu pertama kali, Allah anugerahkan terlebih dahulu Nabi itu selalu bermimpi, dan mimpi Nabi selalu menjadi kenyataan. Bunda Aisyah memisalkan mimpinya Nabi itu seperti cahaya subuh, al-falaqis subhi. Nah, maksudnya seperti cahaya fajar yang terbit di waktu subuh. Apa itu? Maksudnya, kalau cahaya fajar yang terbit di waktu subuh itu kan sesuatu yang pasti. Iya kan? Cahaya yang muncul di pagi hari itu kan sesuatu yang pasti. Maksudnya, kalau Nabi mimpi di malam hari, pasti paginya nanti itu kenyataan. Nah, jelas ya. Tak disebutkan apa salah satu mimpinya. Saya cari-cari nggak dapat apa salah satu mimpi. Kalau semisalnya mimpi tetangganya melahirkan, besok melahirkan, Bunda. Nah, mimpi tetangganya itu kemalingan, ya kan? Besok kemalingan. Begitulah. Dan itu berlangsung selama 6 bulan. Sebelum wahyu pertama kali itu turun. Jadi sebelum Nabi menerima wahyu, itu terus berlangsung. Mimpi Nabi itu selalu menjadi kenyataan, itu selama 6 bulan berlangsung. Oke. Itulah yang membuat Nabi gelisah. Kenapalah setiap saya mimpi, paginya selalu menjadi kenyataan. Akhirnya apa? Nabi pergi ke Gua Hira. Nah, jadi di sini juga disebutkan ya, lalu kemudian beliau dianugerahi kecintaan untuk menyendiri. Berarti jauh sebelum Nabi menerima wahyu di Gua Hira, Nabi sudah sebelumnya itu ke Gua Hira. Nah,
Tujuannya untuk apa? Untuk bertahanus. Bertahanus itu beribadah. Ada beberapa riwayat mengatakan, pertama, ibadah Nabi sebelum wahyu pertama turun, itu seperti ibadah yang dipraktekkan oleh Nabi Ibrahim. Tapi tidak disebutkan secara khusus. Yang kedua, maksud Nabi itu berdiam diri di Gua Hiro itu, yang dimaksud dengan beribadah itu, yakni adalah bertafakur, memikirkan penciptaan alam semesta. Ini yang kedua. Yang ketiga, kenapa Nabi menyendiri di Gua Hiro, senang menyendiri di Gua Hiro? Maka jawabnya adalah karena Nabi itu selalu resah ketika keluar dari rumah melihat penduduk Makkah itu hari-harinya menyembah batu. Itu membuat Nabi gelisah. Sehingga Nabi mengasingkan diri ke Gua Hiro itu untuk memisahkan diri dari perangainya orang-orang Makkah. Jadi para ulama mencatat di dalam sejarah ini berlangsung juga selama 6 bulan. Jadi tanda-tanda kenabian 6 bulan sebelum turunnya wahyu. Apa itu? Satu tadi? Selalu bermimpi. Saya singkat saja, menjadi kenyataan. Bunda pernah bermimpi? Kemudian nyata dia? Belum. Ilham itu dipakai karena wahyu itu berakhir masa kenabian. Setelahnya ilham lagi. Jelas ya? Oke. Kalau ada, itu namanya ilham tuh. Ada. Itu dari setan tuh, Bunda. Ilham itu dari Allah. Kemudian 6 bulan, ya. Yang kedua, senang menyendiri di Gua Hiro. Yang ketiga, di dalam riwayat lain, selalu mendapatkan salam dan panggilan nama tanpa diketahui siapa yang mengucapkannya. Ini 6 bulan berlangsung, Bunda, sebelum Nabi menerima wahyu pertama kali. Coba tuh, Nabi yang dulunya awam, ya kan, kemudian selalu bermimpi menjadi kenyataan. Setelah itu senang menyendiri di Gua Hiro. Selalu mendapatkan salam atau panggilan nama tanpa diketahui siapa yang mengucapkannya. Dalam riwayat disebutkan kadang-kadang ucapan salam dan panggilan nama itu dari batu. Kadang-kadang dari pohon, kadang-kadang dari langit. Muhammad. Muhammad gitu kan. Umpamanya contohlah Uminailah, ya kan? Malam-malam keluar dari rumah gitu kan. Iya kan? Wahyu. Wahyu gitu. Gimana perasaannya? Itu. Coba itu rasakan tuh. Hadirkan perasaan itu. Hadirkan perasaan itu ketika Nabi mendapatkan ucapan salam supaya nyampai pesan itu. Jelas ya? Assalamualaikum. Kadang-kadang dari langit. Assalamualaikum ya Muhammad.
Assalamualaikum ya Muhammad. Gitu. Jadi kadang dari batu yang ada di Ka'bah, kadang dari pohon-pohon kurma. Ini disebutkan dalam riwayat. Nah, ada yang mencoba menghubungkannya karena dua sebab inilah Nabi gelisah. Ada apa sebenarnya dengan diri saya sehingga dia memilih untuk bertahanus? Nah, itu maksudnya. Nah, beribadah. Nah, itulah mencoba menghubungkan. Tapi kalau saya memilih karena dua alasan ini. Biasa kita tiba-tiba punya kelebihan gitu kan. Ada apalah dengan diri saya ini? Kok tiba-tiba aneh gitu ya. Asalkan bermimpi, selalu paginya menjadi kenyataan. Dapat ucapan salam dari sana sini, panggilan nama tanpa diketahui. Akhirnya Nabi mengasingkan diri. Nabi risau, Nabi gelisah, Nabi gundah gulana, dan sejenis bahasa yang lainnya lah. Iya kan? Jadi Nabi memilih untuk menyendiri di gua Hira. Inilah tanda-tanda kenabian yang sebenarnya ini tanda-tanda kenabian yang tidak disadari sendiri oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak menyadari ini bahwasanya adalah tanda-tanda kenabian. Tapi sesungguhnya jauh sebelum itu, di saat anak-anak pun Nabi sudah mendapatkan tanda-tanda kenabian. Nah, seperti apa? Dada Nabi dibelah di saat umur 10 tahun. Di saat umur 10 tahun. Kemudian ada khotam. Khotam itu stempel kenabian di antara bahu beliau, semacam semacam tompel lah, tompel udah. Dan itu disebutkan di dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Injil, bahwasanya akan turun Nabi yang memiliki tanda-tanda seperti itu. Kemudian apalagi yang ketiga, awan menaungi beliau, awan menaungi beliau. Di saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi dengan pamannya Abu Thalib ke Syam, maka pada saat itu awan menaungi Nabi Muhammad. Kemanapun Nabi jalan, awan ikut. Tapi itu tidak disadari. Jelas ya. Inilah awal mulanya. Oke. Paham sampai sini? Jelas. Oke, sekarang dilanjutkan, Bunda. Sampai akhirnya datanglah Al-Haq saat beliau di Gua Hira. Malaikat datang seraya berkata, "Bacalah." Beliau menjawab, "Aku sama sekali tidak bisa baca." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, maka malaikat itu memegangku dan memelukku sangat kuat, kemudian melepaskanku dan berkata lagi, "Bacalah." Beliau menjawab, "Aku tidak bisa baca." Maka malaikat itu memegangku dan memelukku sangat kuat, kemudian melepaskanku dan berkata lagi, "Bacalah." Beliau menjawab, "Aku sama sekali tidak bisa baca." Malaikat itu memegangku kembali dan memelukku untuk ketiga kalinya dengan sangat kuat, lalu melepaskanku dan berkata lagi, "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajarkan dengan kolam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak dia ketahui." Baik. Nah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu senang menyendiri di Gua Hira, di saat bekal Nabi habis, kemudian turun ke bawah, kemudian pulang ke rumah, kemudian mengambil bekal kembali yang disiapkan oleh Khadijah, naik lagi ke atas. Coba bayangkan tuh Bunda. Bunda lihat Gua Hira itu kan. Sekarang masih lumayan tuh, ada tangga ya. Nah dulu nggak ada kan. Subhanallah. Jadi begitu terus menerus. Habis bekal Nabi di Gua Hira,
turun ke bawah, kemudian mengambil bekal yang disiapkan oleh Khadijah, naik lagi ke atas, begitu terus menerus sampai tibalah waktunya. Berapa jarak? Hah? Berapa jarak? Jarak, kalau jarak saya tidak tahu Bunda, tapi kalau ditempuh siap asar jalan, maghrib sampai. Nah, dari dasar. Yang siapa yang pernah pergi naik ke atas? Nah, itu kalau siap sholat asar kita berangkat. Nah, dari dasar tuh ya sampai ke atas itu maghrib. Ah, enggak. Jalan. Oke, naik di atas. Nanti di tengah-tengah nanti jumpa monyet macam-macam naik. Jelas. Subhanallah. Sampai tibalah waktunya. Ketika Nabi di Gua Hiro, datanglah Al-Haq. Al-Haq itu apa? Kebenaran. Siapa kebenaran itu? Adalah malaikat Jibril. Kalau disebutkan dalam sirah di sini, saat itu boleh dicatat ya, saat itu umur Nabi 40 tahun 6 bulan 12 hari menurut kalender Hijriah. 40 tahun 6 bulan 12 hari. Ini yang disampaikan oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuli. 40 tahun 6 bulan 12 hari menurut kalender Hijriah. Atau 39 tahun 3 bulan 20 hari menurut kalender Masehi. 3 bulan 39 tahun 3 bulan 20 hari menurut kalender Masehi. Tepatnya di bulan Ramadan. Oke. Jadi tidak genap ya. Tidak genap 40 tahun. Jadi nama apa tuh udah ada di Hah? nama-nama bulan tuh udah ada di Tidak ada. Cuman ini dikonversikan oleh Syekh Safiur Rahman. Dikonversikan, diteliti gitu kan. Muncullah suatu kesimpulan saat itu umur Nabi menurut kalender Komariah Hijriah itu 40 tahun 6 bulan 12 hari. Oke. Nah, di saat itulah, berarti saat itulah Jibril sepakat para ulama dalam bentuk wujud asli duduk di antara langit dan bumi. Nah, duduk di antara langit dan bumi. Macam film-film lah. Gitu kan. Nah, duduk di antara langit dan bumi, memerintahkan Nabi SAW Iqra, baca, disertai dengan memegang dan memeluk kuat. Nah, di saat Nabi mengatakan ma'ana biqari'in, saya tidak bisa membaca, maka malaikat Jibril pun kembali melepaskan. Begitu terus menerus sebanyak tiga kali. Cuman muncul pertanyaan, kenapa mesti malaikat Jibril memeluk kuat Nabi Muhammad SAW? Alasannya kata para ulama untuk memberikan gambaran kepada Nabi bahwasanya apa yang akan diterima Nabi ini bukan sesuatu yang remeh-temeh. Apa yang akan diterima Nabi ini adalah Al-Quran yang amanahnya begitu berat. Sekaligus untuk memberikan gambaran atau pendahuluan kepada Nabi. Setelah ini nanti, Nabi akan banyak dimusuhi dan disakiti oleh banyak manusia. Paham ya? Jadi itulah maksudnya kenapa dipeluk. Jelas. Apa yang dibaca? Iya, kan Iqra, bacalah. Harusnya kan Nabi bertanya, apa yang kubaca malaikat Jibril gitu kan? Pernah nggak terbayang gitu? Apa yang kubaca? Nabi pun langsung ngomong, ma'ana biqari'in. Harusnya tanya dulu gitu kan? Apa yang mau dibaca? Jelas. Wujud Al-Quran
Tidak ada. Nah, nantilah kita bahas itu nanti pada ayat pertama. Nah, oke. Nah, inilah apa namanya hikmahnya ya. Kenapa malaikat Jibril itu memerintahkan Nabi untuk mengikuti apa yang diikuti malaikat Jibril memerintahkan kepada Rasulullah itu untuk membaca. Nabi menjawab ma'ana biqari'in, disertai dengan memelukku kuat. Sekarang dilanjutkan. Lalu beliau kembali dalam keadaan bergetar. Tatkala ia bertemu dengan Khadijah, beliau berkata, selimutilah aku, selimutilah aku. Ia pun menyelimutinya hingga hilang rasa takutnya. Beliau bersabda, wahai Khadijah, apa yang terjadi kepadaku? Lalu Nabi menceritakan kisahnya kepada Khadijah. Nabi berkata, saya khawatir keburukan akan menimpa diriku. Khadijah berkata kepadanya, sekali-kali tidak, bergembiralah, demi Allah. Allah tidak akan pernah menghinakanmu selamanya, karena engkau senantiasa menyambung tali silaturahmi, berkata jujur, membantu orang yang tidak mampu, memuliakan tamu, dan membantu orang yang terkena musibah. Khadijah kemudian mengajak beliau untuk bertemu Warokoh bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, putra paman Khadijah, yang beragama Nasrani di masa jahiliyah. Dia juga menulis buku dalam bahasa Ibrani, juga menulis kitab Injil dalam bahasa Ibrani sebanyak yang ia tulis. Saat itu Warokoh sudah tua dan matanya buta. Khadijah berkata, wahai putra pamanku, dengarkanlah apa yang akan disampaikan oleh putra saudaramu ini. Warokoh berkata, wahai putra saudaraku, apa yang sudah kamu alami? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuturkan peristiwa yang dialaminya. Warokoh berkata, ini adalah namus, yaitu penyampai rahasia Allah, seperti yang pernah Allah turunkan kepada Musa. Duhai seandainya aku masih muda dan aku masih hidup saat kamu nanti diusir oleh kaummu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah aku akan diusir mereka? Warokoh menjawab, iya, karena tidak ada satu orang pun yang datang dengan membawa seperti apa yang kamu bawa ini, kecuali akan disakiti, dimusuhi. Seandainya aku ada saat kejadian itu, pasti aku akan menolongmu dan dengan sekemampuanku. Tidak lama kemudian Warokoh pun meninggal, lalu wahyu pun terputus. Subhanallah. Ada beberapa pengajaran yang kita ambil dari proses turun wahyu ini. Pertama, bagaimana sikap Khadijah di saat Nabi menghadapi masalah, ya. Sosok Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu tidak tahu apa-apa, tidak pernah melihat Jibril, kemudian secara langsung bisa melihat Jibril. Nah, iya kan, sampai-sampai Nabi gemetar, kemudian balik turun ke bawah, meminta kepada Khadijah itu, zammiluni, selimuti aku. Ini pengajaran bagi para istri-istri sekarang. Nah, jadi kalau suami itu punya masalah dalam pekerjaannya, maka hal yang pertama, iya kan, seperti yang dilakukan oleh Khadijah, menyelimuti. Oke. Yang kedua apa lagi di sini? Meneguhkan hati, ya, atau menyemangati Nabi. Termasuk juga apa yang dilakukan oleh Khadijah ini termasuk pengajaran penting bagi kita. Ketika terjadinya problem dalam rumah tangga itu, maka bawalah kepada orang yang dikira bisa memberikan solusi. Sebagaimana yang dilakukan oleh Khadijah, apa yang dihadapi oleh Nabi itu, Khadijah mengadukannya kepada Warokoh bin Naufal yang saat itu dikenal dengan ahli
kitab Injil. Mudah-mudahan Waraqah itu bisa memberikan solusi. Ini juga menjadi pengajaran bagi kita. Oke. Termasuk juga kalau kita sekilas melihat proses turunnya ini, bahwa apa yang disampaikan oleh Waraqah ini juga menjadi pengajaran penting bagi kita, bahwasanya tatkala kebenaran itu kita sampaikan, maka pasti banyak akan orang yang memusuhi, seperti yang disampaikan oleh Waraqah. Karena apa yang disampaikan Waraqah itu tidak sama halnya seperti nabi-nabi terdahulu yang membawa kitab banyak dimusuhi oleh manusia. Padahal nabi itu sebelum lagi menjadi nabi itu dikenal orang yang baik, peduli, menyambung silaturahmi dan lain sebagainya, kan itu disebutkan gitu kan. Nah, jadi mudah saja sebenarnya kalau kita ingin banyak teman dalam hidup ini, silahkan terbawa arus. Silahkan terbawa arus. Hanya orang kalau sudah sedikit temannya, itu menunjukkan dia saat itu berada dalam kebenaran. Mudahnya seperti itu. Iya kan, dalam hidup ini. Jadi dalam hidup ini Bunda, karena dalam hidup ini itu sudah memang orang-orang baik itu sangat sedikit, sangat minoritas. Sangat minoritas. Jadi kalau ingin disenangi, disukai oleh orang, ya kan, kemudian banyak teman, silahkan terbawa arus. Hanya orang-orang yang terbawa arus lah yang banyak temannya. Coba kalau teman-teman itu yang nggak mau ngaji itu diajak untuk jalan-jalan, tapi dibawa ngaji susahnya nggak ampun. Jelas ya. Jadi inilah sekilas ya sejarah turunnya wahyu pertama. Baik. Ternyata di sini disebutkan ketika Waraqah meninggal, wahyu pun terputus. Maksudnya apa? Setelah surah Al-Alaq 1-5 itu dibacakan oleh malaikat Jibril, itu lama baru turun surah Al-Muddatsir. Nah, bukan langsung Al-Muddatsir. Disepakati surah turun, surah yang kedua turun setelah surah Al-Alaq 1-5 adalah surah Al-Muddatsir. Ada yang mengatakan jarak dari wahyu pertama dengan jarak wahyu kedua itu 40 hari. Ada yang mengatakan 2 tahun. Ada yang mengatakan 3 tahun. Ada yang mengatakan 4 tahun. Nah, pendapat yang paling roji mengatakan 4 tahun, Bunda. Jadi setelah 4. Coba bayangkan tuh, Bunda. Ketika Nabi SAW menghadapi kondisi yang belum pernah sama sekali Nabi rasakan seumur hidupnya, ya kan? Tak tahu sebenarnya, dia nggak tahu itu apakah malaikat Jibril atau tidak. Yang Nabi tahu itu kan makhluk, iya kan? Belakangan baru Nabi tahu itu malaikat Jibril. Sehingga itulah yang membuat Nabi SAW gelisah. Di dalam sejarah disebutkan ketika Nabi ingin ketika Nabi risau, frustasi, datang suara, "Wahai Muhammad, engkau benar seorang Rasul." Saat Nabi frustasi, begitu terus-menerus selama 4 tahun, Bunda. Kan kepo lah Nabi kan. Sebenarnya apalah maksud kejadian di Gua Hiro itu ya. Disuruh perintah membaca, dipeluk kuat, dan lain sebagainya. Setelah itu nggak ada kejelasan setelahnya. Nah, itu wahyu terputus. Setelah turunnya surah Al-Muddatsir, ya ayyuhal muddatsir, kum fa'anzir, bangunlah, berikan peringatan. Nah, setelah itulah baru ayat Al-Quran itu turun secara berkesinambungan. Nah, turun terus-menerus setiap hari. Kemudian terputus lagi. Terputus kemudian ada yang mengatakan terputus selama 2 tahun. Setelah itu turunlah surah Ad-Duha untuk menghibur Rasulullah SAW. Jadi sederhananya
wahyu itu sempat terputus sebanyak 2 kali. Nah, jadi bukan turun secara berkesinambungan. Setelah turun surah Al-Alaq langsung turun, tidak. Nah, itu yang membuat Nabi gelisah, risau. Apa kejelasannya? Kalau memang benar sebagai Nabi, nggak ada dilantik. Nggak ada dilantik. Serah terimanya nggak ada, gitu kan. Nah, jelas ya? Oke. Dan ini umum sudah kita ketahui, ya. Dulu guru-guru SD kita selalu menceritakan hal yang demikian. Oke, ada yang ingin tanyakan? Sekarang kita masuk ayat pertama. Nampaknya ayat pertama nih, Bunda. Insya Allah. Baik, ayat pertama, Iqra. Bacalah. Ini fi'il apa? Amar. Bacalah. Nah, oke. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW, bacalah melalui perantara malaikat Jibril. Kembali ke seperti yang saya sebutkan di awal tadi. Apa yang dibaca? Apa yang dibaca? Bacalah. Kan tak disebutkan objeknya. Tak disebutkan objeknya. Pertama, kata para tafsir, yang maksud di sini perintah membaca adalah bacalah Muhammad Al-Quran yang sebentar lagi engkau terima. Itu maksudnya. Bacalah Muhammad Al-Quran yang sebentar lagi engkau terima. Karena wujud Al-Quran belum ada saat itu, Bunda. Jadi sehingga para ahli tafsir memaknai perintah membaca sini, bacalah Muhammad Al-Quran yang sebentar lagi engkau terima. Yang kedua, ingat kaedahnya begini. Coba simak, Bunda. Ini kaedah di dalam tafsir, kalau tidak disebutkan adanya fi'il, tidak disebutkan objeknya secara khusus, di dalam kaedah ilmu tafsir itu mengandung makna umum. Paham ya? Paham, Bunda? Jadi objeknya kan tidak disebutkan secara khusus, baca apa gitu. Sehingga maknanya umum. Apa itu? Termasuklah bacalah segala ilmu pengetahuan apapun itu yang baik untuk kemaslahatan manusia. Bacalah segala ilmu pengetahuan apapun itu yang baik untuk kemaslahatan manusia. Berarti termasuklah di sini baca ilmu agama, baca ilmu
ilmu umum. Oke, apa lagi? Ilmu akhirat atau ilmu dunia. Apalagi baca yang tertulis dan terhampar di alam semesta. Berarti menuntut ilmu agama itu perintah Allah. Seseorang yang menjalankan perintah Allah, maka pada saat itu dia sedang beribadah. Nah, jelas ya? Berarti ilmu umum beribadah juga. Ilmu akhirat ibadah, ilmu dunia ibadah. Baca yang tertulis, apa yang tertulis itu baca. Jelas. Dan apa yang terhampar juga baca. Apa yang terhampar itu? Alam. Baca gunung, baca laut, baca matahari, baca bulan. Menariknya, yang baca itu semuanya siapa? Orang-orang kafir. Orang-orang Islam taunya cuman baca Quran. Itu perintah Allah, udah. Jelas ya? Perintah Allah. Termasuklah baca dirimu sendiri. Bagaimana engkau diciptakan, iya kan? Kemudian bagaimana tubuh-tubuh manusia ini bekerja dengan baik. Itu artinya apa? Ilmu kedokteran. Berarti syariat Islam tidak pernah menghalangi pemeluknya. Saya ulang kembali. Syariat Islam tidak pernah menghalangi pemeluknya untuk belajar sains, untuk belajar biologi, untuk belajar geografi, untuk belajar astronomi. Tidak pernah syariat Islam melarang itu. Bahkan itu adalah perintah Al-Quran. Jelas sunnah. Jadi makna Iqra itu bukan baca Al-Quran saja, tapi bacalah seluruhnya. Baca Al-Quran, baca hadis, baca fikih, ya kan? Baca apa lagi? Semuanya. Nah, segala apa saja yang tertulis dan terhampar baca. Jadi kalau seseorang itu pergi keluar angkasa, iya kan? Itu saat itu dia sedang menjalankan perintah Allah. Jelas. Jadi ini menjadi catatan penting bagi kita sebagai orang tua, ya kan? Jika ternyata anak-anak kita itu ada yang di sekolah umum, tak perlu risau. Tak perlu risau. Karena itu bagian dari perintah Allah. Itu maslahat untuk manusia. Ustadz kalau sakit siapa yang ngobatin? Dokter kan. Coba kalau nggak ada dokter. Nah, manusia ini taunya cuma baca Quran saja gitu. Nah, iya kan? Terus yang menafsirkan Al-Quran, Di Al-Quran kan ada juga obat-obatan kan perantaraan gitu. Iya, Al-Quran itu kan syifa, obat. Tapi kalau benar-benar dia memahami Al-Quran itu, pasti dia akan belajar kedokteran. Kenapa? Karena di situ ada pendahuluan-pendahuluan yang dimana Allah memerintahkan kita untuk belajar itu, pengobatan kan? Nggak cukup dengan baca Qul Allah sembuh gitu kan? Baca Al-Fatihah sembuh gitu kan? Jelas ya. Jadi itu perintah Allah. Tapi ada syaratnya. Ingat, itu ada syaratnya. Apa syaratnya? Allah perintahkan, baca seluruh apa yang tertulis dan apa yang terhampar di alam semesta ini. Tapi ada syaratnya. Sesuai dengan Al-Quran dan Syaratnya Bunda, lapas setelahnya.
Bismi rabbika. Subhanallah. Paham ya? Bacalah segala ilmu pengetahuan apapun itu, tapi dengan syarat Bismi rabbika. Dengan nama penciptamu, pemilikmu atau pengaturmu. Apa maksudnya? Pertama, satu, ketika membaca, awali dengan menyebut nama Allah. Paham ya? Awali dengan menyebut nama Allah. Saya tanya ke Bunda, kenapa setiap aktivitas yang kita lakukan itu, bahkan sampai membaca pun, harus diawali dengan menyebut nama Allah? Bukan bismillah. Nah, bismillah itu pengajarannya menyebut nama Allah. Lapasnya ya bismillah. Bisa juga lapas-lapas yang lain. Seperti a'udzubillah, itu kan menyebut nama Allah. Masuk ke toilet kan nggak baca bismillah, Bunda. Ya kan, tapi Allahumma inni, tapi kan di situ kan menyebut nama Allah. Kenapa? Iya ya. Kenapa ya? Setiap perbuatan, setiap amal baik itu, dulu kan kita bahas ya. Setiap amal baik itu selalu diawali dengan nama Allah. Tujuan kita menyebut nama Allah tuh untuk apa? Iya. Tujuannya, Bunda, kita menyebut nama Allah itu substansinya supaya mengingat Allah. Mengingat Allah. Kita sebut nama Allah itu supaya itu sebagai wasilah kita ingat kepadanya. Jelas ya? Sebab ada orang yang menyebut tak mengingat. Ada pernah ketemu seperti itu? Ada. Menyebut tapi tak mengingat. Subhanallah, tapi tak diingat ya Allah. Nah, padahal zikir itu kan mengingat, bukan membaca. Wasilahnya dengan cara membaca. Tujuannya untuk mengingat. Oke. Menyebut nama Allah itu tujuannya untuk mengingat Allah. Orang kalau sudah ingat Allah, pasti dia lakukan karena Allah. Nah, orang, Bunda, kalau benar-benar dia melakukan amalan itu dengan menyebut nama Allah yang tujuannya adalah untuk mengingat Allah, maka hasilnya apa? Apapun yang dia lakukan dalam hidup ini karena Allah. Goalnya itu Allah. Endingnya itu Allah. Jelas. Sasarannya itu Allah. Jelas ya? Nah, kalau seseorang itu melakukan satu aktivitas apapun itu karena Allah, maka hasilnya selanjutnya, yang ketiga, dia ikut aturan dan hukum Allah. Dia hasilnya apa? Dia ikut aturan dan hukum Allah. Ini prinsip dasar seorang muslim. Saya ulang kembali, Bunda. Ini prinsip dasar seorang muslim, bahwa apa saja yang kita lakukan dalam hidup ini, segala amal yang baik itu, bahkan sampai pada tahap membaca saja, awali dengan menyebut nama Allah. Tujuannya apa? Supaya kita mengingatnya. Kalau kita mengingatnya, kita berusaha untuk meluruskan niat kita, bahwasanya apa yang kita lakukan dalam hidup ini karenanya. Hingga akhirnya muncullah
satu perbuatan, dia ikut aturan dan hukum Allah. Kenapa? Mohon maaf, kenapa ada dokter yang jauh dari Allah? Berarti dia belajar kedokteran itu bukan atas nama Allah. Kenapa setiap orang pergi keluar angkasa bukan makin dekat dengan Allah, tapi makin jauh? Karena yang dia lakukan itu bukan karena Allah. Ini prinsip dasar nih. Jadi kedepannya diperbaiki kembali ibadah itu. Jangan sampai apa yang kita lakukan dalam hidup ini tanpa menyebut namanya. Oke? Bukan karenanya. Iya kan? Dan hasilnya, kalau bukan karenanya, kalau bukan karena Allah, maka muncullah keburukan yang lain apa? Dia akan bekerja tanpa aturan dan hukum Allah. Kenapa ada orang ketika dia bekerja, dia tidak ikut aturan dan hukum Allah? Karena saat itu dia bekerja bukan karena Allah. Nah, orang kalau tidur karena Allah, pagi dia bangun sholat subuh, jam 2 malam dia sholat tahajud. Kenapa? Karena dia tidur karena Allah. Bisa dipahami ya. Tapi kalau tidurnya bukan karena Allah, ya sudah, lewat sholat malamnya, lewat sholat subuh. Padahal kita tidur itu supaya besoknya bisa maksimal beribadah kan. Itulah karena Allah itu. Nah, jadi ketika kita belajar itu apapun itu, kalau belajar biologi, sosiologi, fisika dan lain sebagainya, kita luruskan niat kita karena Allah. Ya kan? Itu semuanya akan mengarah kepada kebaikan. Maka sepanjang dia belajar itu, itulah yang dinilai ibadah. Tapi ada orang yang belajar baca Al-Quran bukan karena Allah, itu tak ibadah. Paham ya? Harus diluruskan tuh. Sekalipun nampak dia baca Quran, tapi bukan karena Allah, itu tidak nilai ibadah. Dia belajar matematika karena Allah, itu dinilai ibadah. Tergantung amal dia itu hendak kemana dia rujukkan. Paham ya? Tergantung amal itu mau kemana dia kembalikan. Dan itu yang menentukan apakah amalan seseorang itu dinilai ibadah atau tidak. Jelas. Nah, jadi belajar bekam, praktek bekam, dan lain sebagainya kan untuk kemaslahatan manusia atas dasar perintah Allah dan lain sebagainya. Proses-proses itu akan dia jalani dengan aturan dan hukum Allah. Kenapa? Karena saat dia bekerja ingat Allah. Nah, caranya bagaimana? Dengan menyebut nama Allah. Sadarkan diri kita, Bunda, kalau kita saat menyebut nama Allah itu tujuannya supaya kita ingat Dia. Saat kita ingat Allah, maka itu yang membentengi kita supaya apapun yang kita lakukan dalam hidup ini jangan sampai bertentangan dengan aturan dan hukum Allah. Prinsipnya seperti itu. Jelas. Seakan-akan inilah yang mewakili bismillah itu. Ya kan? Kenapa munculnya bismillahirrahmanirrahim? Karena ini. Kenapa munculnya amalan-amalan lain yang dimulai dengan menyebut nama Allah? Karena mengamalkan ayat ini. Bahkan sampai pada tahap memakai baju dan melepas baju pun ada doanya. Bercermin pun ada doanya. Nah, jelas sudah. Nah, kembali dievaluasi. Jangan-jangan selama ini apa yang kita lakukan tidak ada nilai ibadahnya. Iya kan? Jangan-jangan ya. Kembali dievaluasi. Sebenarnya saya ini mau melakukan, saya membaca, saya belajar, saya mendidik anak, saya melayani suami, saya menafkahi istri saya berkarir. Apakah karena Allah tadi? Tidak. Nah, dievaluasi kembali. Jangan sampai itu tidak ada nilai ibadahnya. Oke, paham ya? Jadi Iqra,
Bacalah segala ilmu pengetahuan apapun itu. Berarti begini. Kenapa? Oh, kalau begitu baca komik boleh, Ustaz? Enggak lah, berarti dia nggak mengamalkan Bismi Rabbik. Karena tujuan kan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jelas ya udah. Itu maksudnya. Ke situ maksudnya. Jadi kalau ternyata tidak mendatangkan kebaikan, kalau seseorang melakukan segala sesuatu, membaca sesuatu karena Allah, maka dia akan selalu membaca yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah. Itu maksudnya. Jelas. Dia belajar ilmu memasak, belajar buku, dibelinya sampai 5. Bagaimana cara masak rendang yang benar, semur, apa lagi mudah. Semuanya lah, mak-mak lah yang tahu itu kan. Ya kan. Tapi tujuannya apa? Satu, supaya totalitas memasak. Karena memasak itu adalah perintah Allah. Kemudian keluarga senang. Keluarga senang. Berarti selama Bunda membaca itu, di saat itu Bunda sedang mengerjakan satu ibadah. Itu maksudnya. Oke. Baik, ada yang tanyakan? Nah, intinya itu. Kemudian terakhir ditutup dengan kholaq. Yang telah menciptakan. Menciptakan apa? Kembali ke rumus awal. Kalau tidak disebutkan objeknya, berarti umum. Berarti segala sesuatu yang ada di alam semesta ini Allah yang menciptakan. Dan segala sesuatu yang ada ini, itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Jelas. Seakan-akan Allah mengatakan seperti, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Berarti segala ilmu pengetahuan itu datangnya dari Allah. Jelas ya. Baik itu yang tertulis, itu kan ilmu pengetahuan. Maupun yang terhampar, itu juga ilmu pengetahuan. Yang tertulis maupun yang terhampar, itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Jelas. Kenapa orang, dulu sudah sering kita sampaikan Bunda, kenapa orang tiap pekan dia manjat gunung? Bukan makin taat, makin durhaka. Berarti saat dia manjat gunung itu bukan karena Allah. Manjat gunung tinggal sholat zuhurnya, tinggal sholat asarnya, tinggal sholat subuhnya, ya kan? Harusnya kan kalau dia melakukan itu karena Allah, dia jaga sholatnya. Dia ingin melihat Fir'aun saja, dia buat piramid itu ingin melihat Tuhannya Musa. Walaupun bodoh ya kan. Masa ada manusia manjat gunung, dia nggak kepingin dia melihat penciptaan alam semesta ini. Dia tidak ingin melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Yang taunya sebatas manjat gunung, foto-foto, kemudian diabadikan, posting di media sosial, sudah selesai. Harusnya kalau dia manjat gunung, turun dari gunung, bertambah taatnya. Jelas ya Bunda? Harusnya dokter itu begitu tiap hari dia membedah manusia itu. Tak bisa. Padahal sudah mulai dari sekolah S1, S2, S3, spesialis dan lain sebagainya. Tak bisa saya menyempurnakan ini. Yang sudah rusak itu tak bisa dikembalikan normal. Bertambah taatnya. Jelas ya? Jadi ya. Kenapa orang-orang yang seperti itu tidak menambah ketaatan? Berarti selama dia beraktivitas bukan karena Allah. Harusnya semua visi dia itu ketika belajar itu muaranya ke sana. Jelas. Kira-kira kalau saya baca ini, makin dekat nggak saya kepada Allah? Bisa. Apa contohnya? Dengan saya belajar matematika, kemudian apalagi saya bisa sebagai wasilah bagi saya untuk kemaslahatan umat, mengajarkan para ustadz-ustadz bagaimana mereka bisa membagikan harta warisan dan lain-lainnya, dan ini semuanya itu kan karena Allah. Jadi itu cabang-cabangnya semua tuh. Dia.
Jadi kadang kala kita banyak temukan orang-orang tua itu malah seperti itu prinsipnya. Seakan-akan tak penting ilmu umum itu. Jelas ya, Bunda? Dan sebaliknya juga, fokus umum, agama tinggal. Salah juga. Kalau salah satu ditinggalkan, itu masuk dalam jebakan setan. Paham ya? Fokus dengan satu ilmu, berpaling dari ilmu yang lain. Itu masuk dalam perangkap setan tuh. Jelas ya, Bunda? Udahlah, cukup baca Quran sajalah. Tak usah pala dipahami. Cukup baca Quran sajalah. Fokus saja baca Quran. Tak usah dipahami, tak penting. Itu kan masuk tuh, bisikan setan. Akhirnya dia sibuk hidupnya baca Quran terus, tapi tidak memahami. Sadar atau tidak, saat itu dia sedang dalam jebakan setan. Oke. Jadi kesimpulannya bahwasanya membaca itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan membaca itu tidak mencakup sebatas ilmu agama saja, tapi melainkan ilmu dunia juga. Sepanjang dia lakukan itu semuanya karena Allah. Jelas. Karena sekarang ini manusia ini kan berpetak-petak, Bunda. Ada yang ahli agama tapi sibuk maksiat, iya kan? Ada yang umum tapi taat. Itu karena itu tuh, nggak benar niatnya. Lihat, padahal bapak ini dari sejak SD dia sampai S3 dia umum saja, tapi taat dia. Puasa Senin Kamis, gitu kan, sholat tahajud dijaganya, dan lain sebagainya. Ustadz yang bahas tiap hari bahas Al-Quran dan lain sebagainya, nyampaikan tak sholat dan lain sebagainya. Tak puasa. Itu bukan karena Allah. Perlu diluruskan ya. Jangan frustasi, jangan merasa anak saya ini nggak di sini, kemudian menganggap tidak ada keistimewaan. Sepanjang anak kita itu soleh dan solehah, yakinlah apapun profesinya, apapun latar belakangnya, saat itu dia sedang berada dalam perintah Allah. Itu maksudnya tuh. Yang dituntut itu soleh-solehahnya. Yang dituntut solehahnya. Oke. Terserah apa dia. Mau jadi polwan dia terserah. Mau jadi polisi dia terserah, mau jadi tentara terserah, apapun itu, mau latar belakangnya, mau jadi apa dia, pekerja di BMKG, ya kan, terserah. Jelas ya, apapun itu, luruslah. Jadi apa namanya, bertambah wawasan kita. Tapi ingat, sebagai penutup, membaca itu ada 4 unsur yang harus terpenuhi. Pertama apa itu? Yang dikatakan membaca itu. Lihat, ucapkan, pahami, setelah itu renungkan. Itu yang disebut membaca itu, Bunda. Jelas ya. 4 unsur membaca itu: lihat, ucapkan, pahami, renungkan. Tujuan ini untuk menambah wawasan, ilmu pengetahuan, untuk menambah kekayaan intelektual. Jelas ya. Intinya apa? Islam itu wahyu pertama kali itu berbicara tentang pendidikan. Pentingnya pendidikan. Ingat itu. Jadi pentingnya pendidikan. Pentingnya belajar. Sebab
Kalau manusia itu, Bunda, tidak punya ilmu, selain yang membedakan dirinya dengan hewan adalah fisik, ilmu. Yang membedakan manusia itu dengan hewan apa? Satu, fisik. Yang kedua, ilmu. Kiranya. Maka coba kalau manusia itu tak punya ilmu, kayak binatang dia. Nah, 11, 12. Maka pentingnya pendidikan. Nah, terus belajar. Intinya itu. Jadi seakan-akan Allah mengajarkan kepada Nabi itu, hai Muhammad, tugasmu adalah apa? Belajar. Belajar. Nah, barakallahu fikum jami'an, subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.